Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat kah? Sudah ngopi semua belum, Pak Pri? Dah ya, insyaallah ya. Jangan lupa ngopi ya. Bagi yang suka ngopi, yang ngeteh boleh ya. Teh, minum air putih. Nah, kita ini mau ngaji, perlu energi ekstra. Nanti kehausan lagi pengajian pulang kan gak enak ya. Baik jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghadirkan kita di rumahnya yang mulia ini. Darul Muttaqin, rumah bagi orang-orang yang takwa. Amin. Mudah-mudahan istiqomah hadir ke masjid ini, kita betul-betul seperti yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Dan itulah modal terbesar untuk pulang ke kampung halaman kita. Itulah modal yang paling utama. Bukan harta, pangkat, kedudukan, jabatan, anak yang banyak, bukan. Wa tazawwadu fa inna kharzadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah firmankan seperti itu. Berbekallah kalian. Berbekallah kalian untuk pulang ke negeri akhirat, itu maksudnya. Dan ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka masjidnya namanya Darul Muttaqin, rumah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau istiqomah di masjid ini sampai hari kematian kita, bekal itu sudah kita dapatkan. Pulang ke rumah dari mana Mas? Dari Darul Muttaqin. Dari mana Pak? Dari Darul Muttaqin, rumah orang-orang yang takwa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita, kerinduan kita, harapan terbesar kita untuk mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin. Itu umatku. Ayo ikut bersamaku ke telagaku, ke haud. Setelah lelah berdiri bihamsina alfasanah, ada yang 50.000 tahun berdiri pada mahsyar itu, telanjang bulat tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun, haus, lapar, matahari padang mahsyar 1-2 mil di atas kepala kita. Dalam keadaan yang lelah, letih, capek, haus, lapar, Nabi mengajak umatnya untuk menikmati sejuknya telaga haud Rasulullah. Berebut, enggak berebut, karena yang disiapkan cangkirnya jumlahnya kata Rasul sebanyak bintang di langit. Cangkirnya terbuat dari emas dan perak serta mutiara. Kalau di dunia kita nggak boleh pakai emas untuk alat-alat perkakas, itu dosa. Tapi nanti di surga, di akhirat bebas kita menikmati. Maka ketika namanya disebutkan, spontanitas kita bersolawat kepadanya, bukti bahwa kita mencintainya, merindukan untuk berjumpa dengannya, berharap untuk mendapat syafaatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tema kita malam ini melanjutkan yang kemarin, song-song Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Siapa yang nyuruh kita menyambutnya, menyongsongnya? Logika sederhana, kalau tamu ke rumah kita, pejabat tinggi, kita pun menyongsongnya, berdiri di luar rumah kita. Monggo Pak, silakan Pak. Sudah kita siapkan tempat duduk yang nyaman, kursi yang empuk, makanan, hidangan sudah kita siapkan semua. Apalagi tamu yang datang ini istimewa dan dia hanya datang sekali dalam setahun.
Tidak ada kemuliaan yang mengalahkan bulan suci Ramadan, enggak ada. Satu-satunya nama bulan yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim hanya Ramadan. Al-Baqarah 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu kata Allah adalah bulan diturunkannya awal permulaan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sebagai petunjuk bagi manusia, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini boleh, ini jangan, ini ambil, ini tinggal. Wa bayyinati minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang menyuruh kita menyambutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyongsongnya, menyambutnya. Ya bagiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan surganya Allah, wahai orang-orang yang takut kepada azab neraka Allah, wahai orang-orang yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhiratnya, aqbil, songsonglah, sambutlah Ramadan itu. Wa ya bagiyasy-syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selama ini tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, berbuat berbagai macam kejahilan dan kejahatan, aksir, tinggalkanlah, berhentilah dari dosa-dosa itu karena tamu yang mulia ini segera tiba. Jamaah rahimakumullah, itu dalil yang menyuruh kita menyongsongnya, menyambutnya. Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Yang paling utama satu, istihdorul an-niyah, menghadirkan niat. Nanti kalau Ramadan tiba, aku pengen puasa ya Allah, dalam hati. Aku pengen tarawih full ya Allah. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, aku pengen full ya Allah. Aku pengen hatam Quran ya Allah, dalam hati doang. Aku ingin banyak sedekah ya Allah. Tiap hari aku ngantarkan makan berbuka ke dalam muttaqin ya Allah. Tidak hanya berpatokan pada jadwal itu aja. Tiap hari ya Allah, itu sudah diniatkan dalam hati. Ya Allah, aku pengen iktikaf nanti ya Allah. Minimalnya 25, 27, 29 ya Allah. Sudah ditanamkan niat itu. Seandainya karena sesuatu uzur yang tidak mampu kita tolak, sakit, musafir, kita harus berangkat jauh. Seandainya kematian datang kepada kita, belum Ramadan tiba sama kita, karena niat sudah ditancapkan di hati kita, maka kata Rasulullah, faman hamma bihasanatin falam yakmalha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat, berazam kuat di hatinya bahwa dia akan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal salih, falam yakmalha, ternyata dia gagal mewujudkannya. Puasa ternyata sakit, nggak bisa puasa. Ternyata harus jalan jauh. Ternyata tiba hari kematian. Sabtu puasa, malam Sabtu meninggal. Innalillahi, nah dia mati itu. Padahal tadi malam dia sudah siap-siap mau tarawih habis maghrib tadi, sudah siap-siap dengan baju barunya, sajadah barunya, kain sarung barunya. Karena dia tahu keutamaan menyambut Ramadan ini penuh dengan kegembiraan. Kalau ada ya. Kalau nggak ada pakai yang lama aja. Jangan gara-gara ceramah ini laju nggak ke masjid. Dia nggak mampu melaksanakannya. Tiba kematiannya, sakit dia, bagaimana banyaknya urusan. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah telah catatkan pahala bagi orang itu yang berniat tadi sempurna, kamilah, kamil. Maka itu sudah kita bahas, menanamkan niat di hati. Nanti Ramadan tiba, aku pengen puasa, pengen tarawih, pengen infak, pengen sedekah, pengen ngaji. Allah telah catatkan pahalanya sempurna walaupun belum kita laksanakan. Asal uzurnya syar'i ya, bukan disengaja. Kemudian jamaah rahimakumullah, istihdarul as-sa'adah, menghadirkan kegembiraan di hati. Ini berat. Gimana Ustaz saya bisa gembira? Ramadan itu kan lapar siangnya, nggak makan saya. Harus dihadirkan betul.
Kenapa bergembira? Karena paham dengan kemuliaan Ramadan, ngerti keutamaan Ramadan. Tahu bahwa dulu para sahabat tabi'in berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Doanya sama. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana. Ya Allah, hantarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, nanti bulan Ramadan ya Allah, terima amal-amal solihku ya Allah. 6 bulan berdoanya sebelum Ramadan. Masuk 1 Ramadan, malamnya doanya berganti. Kita hafal semua. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Banyak variasinya. Ada wa tadaru'ana, wah segala macam. Saking pengennya Allah itu menerima amal-amal solih kita. Maka istihdalul as-sa'adah, menanamkan kegembiraan di hati, bisa dilakukan kalau paham bagaimana pentingnya Ramadan, bagaimana mulianya Ramadan. Kenapa gembira? Karena Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk jadi manusia baru tapi muka lama. Bahasa saya, manusia baru tapi muka masih muka lama. Umur sih nggak berubah, tetap 60, 70, 65, 55. Tapi sesungguhnya dari segi dosa dia persis seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Tuh, kalau kita mau bandingkan dengan haji, bayarnya sekarang mungkin 40-an juta. 21 hari kurang lebih pulangnya, dijaga betul hajinya, bisa kita pulang ke rumah seperti hari ketika dilahirkan oleh ibu kita. Ramadan juga menyiapkan hal yang sama buat kita yang yakin dengan keutamanya. Ramadan membersihkan seluruh dosa kita. Terakhir Ramadan masuk Syawal, persis kita seperti hari yang dilahirkan oleh mak kita. Ustadz, mana dalilnya Ustadz bahwa saya nanti akan lahir jadi manusia baru? Kan pertanyaannya ke situ. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyamana ramadana alaikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha mulia, telah mewajibkan kalian puasa pada bulan Ramadan. Wasanantu qiyamahu. Aku, kata Nabi, menyunahkan kalian qiyam, solat tarawih pada malam harinya. Lalu Nabi melanjutkan, barang siapa yang puasa dan sholat malamnya, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang puasa Ramadannya karena kewajiban dari Allah dan sholat tarawih malamnya sunnah dari Nabi, betul-betul iman karena Allah puasanya, bukan karena malu dengan mantu. Karena Allah puasanya, karena Allah sholat malam tarawihnya. Dan wahtisaban, ihtisab artinya dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan pujian manusia, bukan sanjungan tetangga. Hebat bapak ini tiap malam tarawih, nggak perlu. Bapaknya ngaji terus selama Ramadan, saya lihat nggak pernah ketemu kalau jangan megang Quran. Nggak penting buat kita. Kita wahtisaban, ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia keluar dari bulan Ramadan, kata Nabi, persis seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bayi lagi dia secara dosa nol, nggak ada sedikit pun dosa. Muka sih masih muka lama ya. Body nggak berubah. Paling kurus dikit. Karena puasa 30 hari. Jadi ini mendatangkan kegembiraan bagi orang beriman. Aku pengen ba'da Ramadan persis seperti ketika makku melahirkan aku, tidak ada dosa sedikit pun. Raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia keluar dari Ramadan persis seperti hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis sahih.
Hadis yang lain banyak yang kita sering dengar dari para penceramah nanti kultum tarawih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya dia tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Banyak hadis-hadis pendukungnya. Jamaah rahimakumullah. Gimana enggak gembira ada kesempatan untuk kembali menjadi bayi seperti saat dilahirkan oleh emak kita. Maka jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan itu disambut dengan istihdarul sa'adah, kegembiraan hati. Ya Allah, kesempatan banget ini. 11 bulan penuh dengan maksiat kepada Allah, melakukan berbagai macam dosa. Lalu menjelang Ramadan tiba, dia bertobat kepada Allah, berhenti dari dosa-dosanya itu. Lalu dia puasa sungguh-sungguh karena Allah. Lalu dia malamnya sholat tarawih karena Allah. Mati dia Ramadan itu, pasti dia ke surga. Maka tidak ada bulan yang paling menyedihkan bagi iblis dan bala tentaranya kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang yang selama ini iblis anggap akan bersama dengan iblis neraka, ternyata Ramadan dia taubat. Lalu dia puasa, lalu dia sholat, dia mati. Maka kesempatan masuk surganya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ini Ramadan. Fihi tuftahu abwabul janan. Dibuka semua pintu-pintu surga. 8 pintu surga terbuka lebar. Jadi kalau orang beriman tidak menyambut dengan kegembiraannya, ada apa dengan hatinya? Ayat naon? What happened, kata orang barat. Kamu kok Ramadan lesu banget sih, nggak gembira? Saya nggak ada duit. Ya Allah, tiap bersore ada buka puasa gratis di Darul Mutakin. Ada kan ada? Insya Allah ya. Tahun lalu ada? Ada. Tuh yang berduit itu antarkan makanan yang paling enak ke berbuka itu. Man fattara shaiman kana lahu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala dari puasa orang itu tanpa dikurangi puasa orang itu sedikit pun. Pengen dapat puasa sehari 20 pahala puasa plus 1 sama kita 21, kasih makan 20 orang. Antarkan banyak-banyak dikit lah. Biasanya cuman gorengan 20.000, hari ini saya antar versi 100.000. Mudah-mudahan dimakan semua sama yang puasa di masjid itu. Dapat 21 pahala puasa hari itu. Cara cerdas untuk mengumpulkan pahala sebesar-besarnya. Buang sifat-sifat pelit kita. Yang paling enak, bilang sama istri, mah bikin yang paling enak mah, supaya dimakan orang. Dan yang paling enak itu kata kawan-kawan sih gorengan ya. Paling laris gorengan itu. Pempek, gorengan paling cepat. Nah, udah kosong piring itu. Iya. Yang kue-kue nggak jelas lama orang megangnya, apalagi sudah di packing gitu plastik. Nantilah makannya habis menjelang habis sholat tarawih ya. Jamaah rahimakumullah. Lalu mengapa kita gembira? Jelas harus gembira. Kenapa? Inilah kesempatan untuk mendapatkan pahala no limits, tanpa batas. Seluruh amal kita ini ada batasnya. Allah lipat gandakan, kata Nabi, 10 sampai 700 kali lipat. Kullu amali bani Adam yudha'afu. Tiap-tiap amal anak cucu Adam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asru amsalihha. Satu kebaikan kita lakukan, Allah kasih pahala 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat. Jadi kita infak, kita sedekah nih, kita sholat tadi, Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, kata Rasulullah, illa saum, kecuali puasa. Puasa beda, bukan 10, bukan 100, bukan 700, lipat gandanya beda. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya, terserah padaku, kata Allah. Mau dikasih lipatan berapa? 1.000, 10.000, 1.000.000, 1 miliar, terserah Allah.
Mau dikasih berapa pahala puasa kita tergantung pada keikhlasan dan kesungguhan kita. Kenapa ya Rasulullah kok khusus pahala puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain? Kata Rasulullah, Allah berfirman, ayyada'a sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan sahwatnya. Bininya itu halal, sudah dia nikahi, sudah dia bayar maharnya 25 gram emas. Halal buat dia, sudah akad nikah ijab kabul. Tapi siang hari puasa dia tahan itu. Kenapa? Karena dia tahu Allah melarangnya. Kan bisa aja kita masuk kamar kasih kode sama bini ya enggak? Legitiu. Masuk. Tapi enggak kita lakukan. Padahal halal di luar Ramadan. Malamnya halal, tapi siangnya kita enggak. Istri kita ngasih kode, "Bang, legitiu, dek puasa." Itu yang menyebabkan Allah ridho itu. Wa ta'amahu, kata Rasulullah, Allah ridho kenapa? Makan itu menyenangkan, nikmat. Siang-siang jam 7 pagi ngopi itu terus mantepnya. Tapi dia tinggalkan ngopinya. Min ajli, karena aku, kata Allah, bukan karena tetangganya. Kalau karena tetangga mah gampang, ngopinya di kamar, ya enggak? Bawa termos air panas itu, kopi gula, ngaduk pelan-pelan ngaduknya. Biar tetangga nggak dengar. Ini nikmatnya ngupei. Ngudut itu enak. Asapnya Ustaz takut ke tetangga sebelah, siapin plastik gede. Tapi enggak dilakukannya karena tahu Allah melarangnya. Inilah yang membuat Allah ridho kepada hambanya. Dia tidak menyalurkan syahwatnya kepada yang halal istrinya di siang hari, dan dia menahan makan dan minumnya karena aku, kata Allah, maka aku ridho kepadanya. Aku beri balasan pahala no limit, tanpa batas. Maka gimana gak gembira kalau selama ini mungkin kita amalannya sedikit. Inilah kesempatan untuk melipat gandakan pahala kita. Untuk apa Ustadz pahala? Untuk membangun istana kita di surga. Untuk apa Ustadz pahala? Untuk menjauhi dari sergapan neraka jahanam. Untuk apa Ustadz pahala? Supaya bisa menolong saudara-saudara kita yang lain. Untuk apa Ustadz pahala? Untuk nebus dosa-dosa kita yang lain. Nanti kita banyak dosa kepada manusia. Si fulan nuntut kita, ya Allah dia pernah nempeleng saya, ya Allah, bayar dengan pahala kita. Enggak berlaku lagi money, duit enggak perlu lagi, pahala. Ya Allah dia pernah nuduh saya, bayar dengan pahala kita. Kalau pahalanya banyak, kalau pahalanya dikit, ya Allah dia nempeleng saya, ambil pahala dia aja, enggak ada pahala, kata Allah. Selesai urusannya. Nah, ini yang membuat kita gembira, jamaah rahimakumullah. Diskon dosa sampai 100%, kita jadi seperti bayi yang boleh dilahirkan oleh mak kita. Bonus pahala tanpa batas. Tanpa batas, terserah Allah, tergantung pada ikhlas dan kesungguhan. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan momentum kesempatan emas Ramadan ini, ancamannya keras. Ragima anfu abdin dahala alaihi Ramadan falam yughfarlah, kata Nabi. Celakalah, siallah, rugilah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Enggak ada perubahan habis Ramadan dengan sebelum Ramadan. Mirip lagu Dian Piscesa, aku masih seperti, hafal juga kawan-kawan saya ini rupanya. Dulunya rupanya penggemar Meriam Belina juga. Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Enggak boleh nyanyi di masjid. Nah, ngaji itu gembira, jangan ngaji merengut. Gembira, kenapa? Surga dekat, neraka jauh. Malaikat di 7 lapis langit berdoa untuk kita nih. Masih ingat kan doanya? Pertemuan pertama. Sudah lupa, maklum. Sudah tua. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Kata malaikat ini di atas langit, 7 lapis langit,
Jumlah malaikat jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Manusia di dunia sekarang 7 miliar lebih. Malaikat lebih dari itu jumlahnya. Semuanya doanya sama kepada orang yang duduk di rumah Allah, di masjid, di musola, di surau, di langgar. Mereka sedang ngaji, mengkaji ilmu agama Islam ini. Doa mereka, ya Allah, ampuni mereka yang di situ, ya Allah. Ya Allah, rahmati, sayangi mereka, ya Allah. Ngajam rahimakumullah. Jadi istihdarul as-sa'adah, menghadirkan kegembiraan di hati itu mengapa? Karena tahu ilmunya. Alangkah hebatnya Ramadan, alangkah mulianya Ramadan. Tapi ancamannya tadi, kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Ramadan, ragima anfu abdin dahala alaihi falam yughfarlah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, habis Ramadan, ba'da Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Apa cirinya orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan? Ada peningkatan dari sisi ketakwaan, ada peningkatan dari sisi amal, ada peningkatan dari sisi akhlak. Dulunya kalau ngamuk mengerikan, piring aja jadi UFO, piring terbang. Sekarang nggak lagi piring nggak terbang, gelas yang terbang. Ya, berkurang kan ya? Dulu kalau ngomong mau menang sendiri, sekarang lebih banyak diam. Kok nggak ngebantah, Wak? Ngapain dibantah? Udah tua hidup ini. Kalau sama bini dulu selalu merasa benar, sekarang nggak lagi. Terserah mama aja, papa ngikut. Tumben berubah. Aku sudah berubah loh. Aku bukan Dian Piscesa. Jamaah rahimakumullah, ada perubahan walaupun sedikit. Seandainya sedikit. Lihat Kak Haji berapa puluh kali Ramadan udah? Ada 45 kali. Kalau sedikit kali 45 jadi bukit, banyak perubahannya. Kita kalau ingat berapa banyak, berapa waktu, berapa kali kita Ramadan, kita ambil sedikit perubahan dalam akhlak kita, jelas Ramadan itu telah mendidik kita jadi manusia yang baik, berakhlak mulia. Nggak gampang tersinggung, nggak sipek kata orang itu ya, nggak gampang suuzon, nggak mudah marah, selalu berlapang dada, bersikap memaafkan. Udahlah, nggak apa-apa, jangan diperpanjang. Udahlah, nggak apa-apa, udahlah. Ini urusan dunia, udahlah. Malu sama Allah. Mulai nyebut nama Allah tuh sering. Kalau dulu maaf, tersandung yang keluar kebun binatang, sekarang nggak lagi. Astagfirullah, tumben berubah. Aku sudah Ramadan loh. Jangan ya, tapi tetap berubah, maksud saya nggak usah pamer sudah Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hati-hati dengan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita. Kata Nabi, rubbama shaiman, alangkah banyaknya orang puasa, laisa minni, enggak dapat apa-apa, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak dari orang yang puasa itu ternyata habis puasa enggak dapat apa-apa, dia hanya dapat lapar dan haus. Maka hal-hal yang bisa menghabiskan pahala puasa kita pelajari, tahu. Yang paling banyak itu ini. Mulut inilah yang paling banyak menghapuskan pahala puasa kita. Bukan karena makan, kita nggak makan. Bukan karena minum, bukan. Ngudut juga enggak, kita puasa kok. Tapi kok nggak ada pahalanya. Mengapa mulut ini yang paling banyak menyebabkan hilang pahala puasa saya? Kata Nabi, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang melakukan ucapan-ucapan yang buruk, tercela, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata rofas, kata-kata kanji. Ada janda montok lewat lagi puasa, blikitiu sit. Nah. Batal nggak pahala puasanya? Puasanya nggak batal. Ada nggak pahalanya? Berkurang. Itu baru 1 janda. Oh 3 janda, makin berkurang lagi. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falalsalillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabahu.
Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan azur, perkataan jorok, kotor, caci maki, debat kusir, bertengkar, ucapan-ucapan yang gak karuan, masuk dalam azur semua itu. Wal amala bihi, malah dia melakukannya sering. Bulan Ramadan itu mulutnya ini gak tahan, ngumpat segala macam caci maki, kebun binatang keluar. Falaisa lillahi hajatan, Allah tidak membutuhkan hajat orang itu dari ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tidak butuh dengan puasa orang seperti itu. Maka yang paling puncak, kata Syekh Syahid Hawa dalam kitab beliau At-Tazkiyatun Nafs, yang paling puncak, yang paling banyak menghilangkan pahala puasa karena mulut. Aksarul khotoya bani Adam fil lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam, permusuhan, kebencian, pertengkaran, dendam, itu berasal dari mulut. Sekarang mulut diganti juga, sudah mulai berubah fungsi, diganti dengan jempol. Anak muda yang suka medsos, ya, suka komen, suka ngomong-ngomong kotor di medsos, na'udzubillah. Puasanya enggak batal, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tidak dapat pahala sedikit pun, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Nauzubillah. Itu yang pertama, lisan. Yang kedua, Ustaz, yang kedua mata. Mata berat ini, apalagi yang masih hobi nonton TV, drama Korea, iklan ban motor yang mamerin wanita pakai celana pendek, atu-atu salah fokus, bukan ngelihat ban malah ngelihat paha. Lagi puasa nih. An-nasratu sahmun min sihami iblis laknatullah alaihi. Pandangan mata ke wanita-wanita yang diharamkan itu adalah anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis laknatullah alaihi. Faman tarakaha khaufin minallah atahu Allahu azza wa jal imanan yazidu min qalbi. Barang siapa mampu menjaga pandangan matanya dari hal yang diharamkan. Kawan ngirim gambar porno cantik langsung hapus. Kawan ngirim gambar wanita seksi langsung hapus. Ada iklan yang enggak pantas ditonton langsung tundukkan wajah mukanya. Faman taraka khaufin minallah, barang siapa mampu menjaga pandangan matanya karena takut kepada Allah, bukan malu sama bini. Kadang gak enak sama bini, lagi nonton TV berdua, ada iklan cantik nunduk cacanya. Bini yang ngelihat, tumben banget ngelihat, ada kamu loh. Bukan karena bini, tapi khaufi minallah, takut kepada Allah, karena akan ditancapkan dua tombak di mata kita ini, jamaah rahimakumullah. Malaikat Zabaniyah menancapkan dua tombak di mata kita, tembus sampai belakang. Kalau kita gak sempat tobat kepada Allah ketika kita meliarkan pandangan mata kita. Ini maaf, ya Allah maaf betul. Banyak kawan-kawan saya sudah tua, tiap malam tahajud 5 waktu ke masjid, puasa kadang Senin Kamis, tapi masuk grup WA itu sering ngirim wanita cantik pakai celana pendek bawa kopi. Mana Pak ketua grup? Ini kopinya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kenapa nggak berubah? Sholat rajin tapi kok masih suka melepaskan pandangan matanya kepada hal yang diharamkan. Wanita itu nggak boleh dilihat kecuali yang tampak dari dirinya, wajah dan telapak tangan. Itu yang kedua, yang banyak menghabiskan pahala puasa kita karena pandangan mata kita. Faman taraka khaufi minallahi azza wa jal asa'abahu ilallah imanan yazidu fi qalbi. Allah akan ganti kenikmatan yang bisa dia rasakan dalam hatinya. Jamaah, kalau kita mampu menjaga pandangan mata kita karena Allah, Allah ganti nikmat lain yang hanya mampu dirasakan di hati kita. Demikian, kita kasih kesempatan waktu bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini memberikan kekuatan kita untuk menyongsong Ramadan dan menjaga pahala puasa Ramadan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.